Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Faswa Suhal Jamilah. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengidentifikasi risiko. Identifikasi resiko. Apa sih itu identifikasi resiko? Kita bisa bayangkan identifikasi resiko ini sebagai radar bagi sebuah perusahaan atau untuk individu. Uh, Identifikasi ini tidak bisa ditebak-tebak, melainkan adalah sebuah proses terstruktur yang dimana ini untuk memetakan sebuah tujuan kita, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk sebuah perusahaan itu masukan dari kita sendiri ataupun untuk organisasi. Nah, mungkin dari ini mungkin terlalu banyak hal-hal yang mungkin tidak akan terduga nantinya. Nah, di sini mungkin bisa diibaratkan sebagai kita ingin pergi berpiknik. Nah, identifikasi risiko yang di sini itu bisa kita harus menyiapkan sebuah apa yang harus kita persiapkan saat kita baru pergi piknik. Contohnya seperti mobil yang kita pakai, apakah bannya itu aman saat kita berkendara, terus makanan yang kita uh, ingin kita bawa itu apakah stok makanannya masih banyak, apa cukup untuk orang banyak, dan seperti itu mungkin bisa dicontohkannya. Mengapa identifikasi resiko itu penting? Karena bisa diibaratkan ketika kamu ingin mengobati sebuah penyakit, tapi kamu tidak bisa mengobati penyakit tersebut karena diagnosanya belum tahu. Nah, begitu juga dengan manajemen risiko. Sebelum kita membuat strategi besar, kita juga harus pahami dulu, lebih tahu dulu apa ancaman yang akan kedepannya akan kita hadapi terhadap operasional yang akan berjalan ini gitu. Nah, mungkin kita tidak bekerja menggunakan perasaan, tetapi kita bekerja membutuhkan sebuah pengumpulan data yang dimana nanti data tersebut harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin menunjuk bahwa identifikasi resiko ini paling efektif paling efektif untuk dilakukan secara kolaboratif, mendengar masukan dari teman-teman yang bisa dari berbagai sudut pandang anggota lain. Nah, sederhananya gini, identifikasi risiko itu adalah cara kita mendeteksi masalah sebelum kita itu tahu benar-benar terjadi. Seperti uh, melihat perkiraan cuaca yang mungkin kelihatannya mendung, berarti persiapan yang kita harus siapkan yaitu menyediakan jas hujan supaya kita tidak terkena hujan. Mungkin bisa diibaratkan begitu. Membuat strategi yang besar, kita harus kumpulkan datanya dulu dan kita pelajari polanya bagaimana supaya tujuan yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan operasional dan aman dalam pertanggungjawaban yang kita ambil begitu. Setelah kita mengidentifikasi resiko, langkah selanjutnya kita adalah memahami cara mainnya dalam menemukan bagaimana cara kita mengukurnya. Nah, mungkin dari cara ukur itu kita bisa mengikuti dengan prinsip-prinsip pengidentifikasi risiko yang ada seperti terstruktur dan sistematis. Nah, dari terstruktur dan sistematis ini kita hanya uh, kita hanya kita harus punya prosedur yang tetap. Jangan nanti kita milih di poin A, besoknya malah kita pindah ke poin B. Nah, begitu itu jangan. Karena sama saja kita tidak konsisten dengan apa yang kita pilih. Dan kedua ini detail dan akurat. Jangan cuma bilang mungkin ada masalah keuangan, harus ya dalam sebuah masalah itu harus spesifik. Jangan cuma bilang kayak gitu. Kita harus cari tahu dulu apakah masalahnya itu emang benar-benar di situ, apa ada masalah lain. Mungkin faktornya mungkin bukan karena itu, bisa jadi dengan faktor yang lain kan. Faktor yang lain yang mempengaruhi hambatnya
uh, hambatnya potensi. Yang terakhir ini ada teknik pengukuran risiko. Yang di sini ada 7 poin. Yang pertama yaitu ada distribusi dan probabilitas. Yang dimana di sini menggunakan statistik untuk melihat peluang kejadian terjadi seperti perkiraan cuaca. Nah, perkiraan cuaca itu bisa dilihat menggunakan statistik. Yang kedua itu ada notisional, yang dimana yang di sini itu mengukur berdasarkan kontrak atau nominal yang dipertaruhkan. Yang ketiga ini ada sensitivitas. Nah, sensitivitas ini kita bisa melihat seberapa jauh perubahan satu perubahan kecil terhadap perubahan yang besar. Yang misalnya di awalnya kita hanya berhenti yang seperti kita. Yang ketiga ini ada sensitivitas, yang dimana sensitivitas ini kita dapat melihat seberapa jauh perubahan merubah kita. Contohnya mungkin dari perubahan kecil bisa menjadi ke perubahan yang lebih besar nantinya. Diibaratkan seperti kita mempunyai usaha yang memang awalnya mungkin dari modal dengan modal sedikit, tetapi dengannya ada perubahan, lama-kelamaan modal itu semakin modal yang kita butuhkan semakin banyak, dan sehingga penghasilan yang kita punya itu akan semakin bertambah dari yang awalnya modal sedikit. Yang keempat ini ada volatilitas. Nah, volatilitas ini seberapa jauh sih perubahan drastis yang merubah naik turunnya suatu nilai, yang biasanya ini mungkin kebanyakan bekerja di bagian saham atau investasi seperti itu. Nah, yang kelima ada value at risk, yang dimana value at risk ini bisa disingkat dengan VAR, yang dimana menghitung kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam ini ada matriks frekuensi dan signifikansi. Nah, di sini mungkin akan membuat tabel pemetaan seperti poin nomor 2 tadi yang notisional. Nah, yang terakhir yang ini analisis skenario. Yang analisis ini mengandalkan bagaimana jika mungkin bisa dibayangkan sini ya, contohnya bagaimana jika harga BBM naik 50%. Nah, bagi masyarakat itu akan timbul dampak seperti apa ketika BBM naik dengan yang awalnya hanya naik 5 atau 10%, dan ketika sewaktu-waktu naik 50%. Nah, itu akan menimbulkan dampak apa bagi masyarakat. Nah, mungkin itu udah teknik dari pengukuran risiko. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.